Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali sahabat Yan sekalian pada materi YouTube kali ini. Saya akan menyampaikan materi tentang keluarga Germas, yaitu bagaimana kegiatan Germas dapat dilakukan dalam lingkup keluarga. Germas atau Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat yang sudah kita ketahui pada materi pengantar Germas sebelumnya, dapat menuntun kita agar berperilaku hidup bersih dan sehat. Izinkan saya share materi terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sahabat-sahabat yang 88 sekalian, perlu kita ketahui bahwa telah terjadi perubahan pola penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Walau sudah menempati urutan teratas beberapa penyakit tidak menular, namun saat ini sudah cukup banyak jenis-jenis penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, penyakit kanker, kanker paru, diabetes, hipertensi, menempati dalam 10 urutan teratas, diselingi oleh penyakit menular seperti tuberkulosis dan diare. Dan salah satu yang berkaitan erat adalah dengan perilaku merokok sejak usia muda. Penyakit tidak menular ini selain berbiaya tinggi, juga diobati hampir seumur hidup, serta berdampak mengurangi produktivitas, sehingga berdampak secara ekonomi bagi keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Pada slide ini menunjukkan beban kesehatan terbesar pada peringkat 1-10 pada masing-masing kelompok umur, mulai dari usia bayi, balita, hingga usia lanjut, dengan jenis-jenis penyakitnya. Kita bisa lihat perbedaan total persentase penyebab kematiannya pada masing-masing kelompok, juga beban penyakit yang terjadi pada masing-masing kelompok umur, atau sering disebut dengan DALY, yaitu Disability Adjusted Life Years. Begitu juga pada slide ini memperlihatkan beban pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada rentang waktu 2018 hingga 2020 untuk berbagai jenis penyakit tidak menular yang berbiaya tinggi atau katastrofik, dan hanya untuk pengeluaran biaya kesehatan langsung seperti obat-obatan, pelayanan kedokteran, dan rawat inap. Belum termasuk biaya tidak langsung seperti biaya transportasi, konsumsi bagi penunggu, serta kehilangan pendapatan selama orang sakit. Saya juga pernah menyampaikan bagaimana protokol kesehatan dijalankan selama pandemi COVID, selain protokol 3M atau 5M, dan itu sesuai dengan kita menjalankan Germas yang 5 pilar dalam 3 klaster, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, mengelola faktor komorbid penyakit pada kelompok rentan, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Dalam menjalankan Germas, ada 5 pilar, yaitu yang pertama adalah deteksi dini faktor risiko penyakit, kemudian yang kedua, membiasakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, yang ketiga, mengkonsumsi pangan secara seimbang dan sehat, yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita, serta yang kelima, yaitu melakukan edukasi bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu. Nah, sekarang untuk kita dalam lingkup keluarga, bagaimana kita akan memulainya? Awalnya, sebagai langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan atau deteksi dini faktor risiko secara mandiri sesama anggota keluarga, atau dapat juga dilakukan sesuai jadwal per kelompok umur di posyandu masing-masing wilayah, yang saat ini sudah terintegrasi semuanya dengan hari yang berbeda dalam setiap bulannya. Kegiatan posyandu saat ini bukan hanya untuk ibu hamil dan anak balita saja, tetapi juga sudah bisa untuk setiap kelompok umur.
Biasakan kita menimbang berat badan kita setiap bulan, kemudian juga mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat digital secara mudah sejak usia remaja. Lakukan deteksi gula darah minimal bagi usia 15 tahun ke atas, terlebih bagi yang mempunyai faktor genetik atau keturunan dalam keluarga dengan riwayat kencing manis. Pemeriksaan lain yang cukup mudah dilakukan secara mandiri adalah pengukuran lingkar pinggang dan lingkar perut. Pengukuran lingkar ini tidak selalu di penjahit saja kala kita membuat baju atau celana baru, tapi dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit seperti penyakit jantung dan kencing manis atau diabetes. Lingkar pinggang diukur pada batas bagian iga terbawah dari kiri dan kanan secara sejajar dengan melingkarkan pinggang kita. Sementara lingkar perut diukur melingkar melalui titik kali pusat atau umbilikus, dan catatlah hasil pemeriksaan dan pengukuran masing-masing indikator tadi. Simaklah slide berikut ini dan bandingkanlah hasil pemeriksaan tadi dengan klasifikasi yang ada dalam slide ini. Mulai dari klasifikasi indeks massa tubuh atau IMT, membandingkan berat badan terhadap tinggi badan kuadrat. Di mana posisi Anda saat ini? Berikutnya, bagaimana hasil tekanan darah Anda? Klasifikasikan dalam tabel ini. Begitu juga dalam hal pemeriksaan gula darah Anda. Sekarang, bandingkan lingkar pinggang dan lingkar perut Anda dengan klasifikasinya. Bagaimanakah hasilnya? Lakukan pemeriksaan dan pengukuran secara berkala sekarang juga. Jangan sampai kita bagaikan menyimpan bom waktu jika mengabaikan bagaimana tindak lanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tadi. Maka tubuh kita tidak baik-baik saja saat ini. Ajaklah semua anggota keluarga Anda untuk mengenali langkah pertama germas dalam keluarga ini dengan deteksi daftar risiko sedini mungkin secara berkala. Jangan sampai kita pada titik timbulnya kecemasan, depresi, hingga gangguan jiwa karena frustasi mengatasi penyakit tidak menular yang ditimbulkannya. Karena abai mengetahui faktor risiko sejak awal, di samping kita tidak menjadi produktif. Langkah kedua germas adalah mencegah datangnya faktor-faktor risiko tadi, atau untuk mengatasinya jika kita sudah menjalaninya, yaitu tingkatkan aktivitas fisik secara teratur di lingkungan dalam rumah atau sekitar rumah Anda. Apapun dapat kita lakukan, asal kita bisa menggerakkan otot-otot besar tubuh kita, termasuk dengan persendiannya. Biasakan hal ini sedari kecil, karena jika sudah dewasa, sulit sekali membentuk perilaku beraktivitas seperti ini. Silakan pelajari kembali materi olahraga BBTT, baik, benar, terukur, teratur, yang telah saya sampaikan sebelumnya. Langkah berikutnya dalam germas adalah mengkonsumsi gizi seimbang dan sehat. Kita sudah mengenal porsi gizi seimbang seperti yang digambarkan dalam slide ini, mulai dari makanan pokok berisi karbohidrat yang kita batasi jumlahnya dan jenisnya tergantung ketersediaan dan budaya di wilayah masing-masing. Tidak harus nasi, bahkan bisa dikombinasikan. Contohnya seperti di Gorontalo dengan nasi jagungnya. Sayur-sayuran dan buah-buahan mendominasi menu piring sehat keluarga. Protein hewani pun bisa bervariasi jenisnya, seperti telur, ikan, daging, udang, dan sebagainya, dikombinasikan dengan protein nabati. Jaga makanan dalam keluarga kita, dan batasi dengan membatasi gula, garam, dan lemak, serta tingkatkan jumlah serat melalui sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan biasakan keluarga kita mengkonsumsi
junk food alias makanan sampah yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit tidak menular seperti tadi. Langkah germas berikut yang keempat adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita tetap bersih dengan melakukan kita juga sambil melakukan aktivitas fisik. Gunakan sarana langkah kedua dan keempat ini sekali mendayung 2-3 pulau tercapai. Biasakan bersih-bersih rumah dilakukan oleh setiap anggota keluarga dan biasakan sedini mungkin, mulai dari dalam rumah, halaman, dan sekitar rumah, dan juga saluran limbah dan tempat sampah, agar tidak menjadi sarang binatang vektor pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa, dan sebagainya. Ciptakan udara bersih di dalam rumah maupun sekitar rumah. Siapkan sarana cuci tangan pakai sabun maupun tempat sampah yang terpisah, organik dan non-organik. Manfaatkan sisa-sisa sampah organik sebagai bahan kompos sebagai pupuk tanaman yang kita rawat. Sekali lagi, biasakan kebiasaan baik ini mulai dari rumah. Langkah germas ini termasuk dengan mengembangkan hobi pribadi maupun anggota keluarga, termasuk merawat tanam-tanaman agar halaman rumah kita menjadi hijau, dengan udara yang segar, memelihara ikan, selain juga sebagai bentuk ketahanan pangan dalam keluarga dengan tanam sayur-sayuran serta protein hewani. Singkirkan polusi udara yang berada dalam rumah, terutama jika di rumah kita dihuni oleh kelompok rentan, seperti ibu hamil, bayi balita, serta lansia. Terutama yang menjadi musuh utama dalam keluarga adalah asap pembakaran sampah, serta asap rokok, apapun jenisnya, baik yang konvensional maupun yang modern seperti rokok elektrik saat ini. Keduanya sama berbahayanya. Beri tanda di pintu rumah untuk tidak merokok di dalam rumah, seandainya kita menerima tamu yang merokok. Jangan sediakan asbak di rumah kita. Tidak ada toleransi apapun untuk merokok. Selain berdampak pada penyakit-penyakit yang berbiaya tinggi, juga secara perlahan menggerogoti perekonomian keluarga yang sebenarnya penting untuk pendidikan, gizi, maupun kesehatan keluarga. Slide ini juga menunjukkan bagaimana sama berbahayanya rokok elektrik dengan rokok konvensional dengan kandungan-kandungan di dalamnya. Jangan mudah para remaja dibohongi dengan iklan-iklan yang menarik, bahkan dengan iklan efek yang ringan. Dapat menjadi pintu masuk bagi kaum remaja untuk kecanduan dengan rokok tingkat selanjutnya, yaitu rokok konvensional. Bahkan akhir-akhir ini disinyalir disusupi oleh cairan narkotik sebagai kedok rokok elektrik. Waspadalah tentang hal ini mulai dari dalam keluarga. Nah, sebagai germas yang kelima, sahabat-sahabat yang sekalian, sebagai kunci dalam mengedukasi siapapun, mulai dari anggota keluarga, kemudian keluarga, dan tetangga terdekat, yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi berbagai informasi pola hidup bersih dan sehat, sesuai dengan kelompok umur, mulai dari ibu hamil, bayi balita, anak, remaja, dan usia produktif, hingga lansia. Berbagai bahan edukasi bisa kita dapatkan melalui link di bawah ini, yaitu www.ayosehat.kemkes.go.id. Berbagai media sosial yang beredar dan kita miliki dalam anggota keluarga, alangkah baiknya dan bermanfaat jika kita gunakan sebagai saluran edukasi dan sosialisasi ini melalui grup-grup keluarga, tetangga, teman, hingga jejaring pertemanan yang kita miliki. Dan sesekali kita bisa adakan pertemuan secara berkelompok dalam acara reuni maupun arisan keluarga, dan isi materinya dengan keluarga germas ini.
Sekali lagi saya sampaikan, gunakan konsep aku tahu, aku mau, dan aku mampu. Insya Allah, selain kita dan keluarga sendiri menjadi lebih baik dan lebih sehat, kita juga dapat memotivasi dan mengajak orang lain untuk mendapatkan manfaatnya juga. Sehingga menyampaikan informasi yang benar dan sering tentunya akan memotivasi orang lain. Sebagai kesimpulan materi ini, menjadikan kita keluarga menjalankan germas, insya Allah kita menjadikan keluarga kita sebagai unit terkecil dan utama dalam masyarakat, menjadi sekolah pertama bagi semua anggota keluarga, akan menjadi keluarga yang sehat dan bermanfaat bagi orang lain. Demikian sahabat-sahabat Ian sekalian, paparan saya kali ini semoga bermanfaat. Sekali silahkan untuk klik like, subscribe, berikan komen, serta share jika sahabat-sahabat anggap bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Nantikan materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.